Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari CGP Rekognisi Angkatan 9 di kelas 17 dengan fasil pemandu Ibu Kresniwiati akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Baiklah, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di siklus ketiga ya Bapak Ibu, di mana nanti Pak Susanto menjadi supervisor, kemudian Sri Endastiarini sebagai coach dan Bu Wiwi Indarwati sebagai coach. Silakan Pak Susanto. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah kita mulai ya, Bapak Ibu di siklus ketiga ini. Assalamualaikum Bu Rini, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Susanto, alhamdulillah baik. Baik Bu, sesuai dengan permintaan hari, saya akan melakukan supervisi atau melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan dulu nih beberapa hal sebelum melakukan observasi. Apakah Bu Rini sudah memahami rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching, Bu? Ya, sudah Pak. Baik, Bu. Kira-kira sesuai pemahaman Ibu, apa saja tuh nilai-nilai dalam coaching yang Ibu paham? Ya, baik. Di dalam rubrik penilaian nanti saya semoga saja bisa melakukan proses coachingnya ya, Bapak, di mana nanti saya akan melakukan proses ini apakah sesuai dengan paradigma berpikir coaching, fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu serta memiliki kesadaran diri yang kuat dan bisa melihat peluang baru dan masa depan. Serta apakah saya nanti bisa nggak ya memenuhi dari prinsip coaching tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan apakah proses coaching saya sudah sesuai dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan bagaimana kompetensi inti coaching itu bisa dilakukan dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot melalui rasa. Begitu Pak? Sepertinya memang sudah siap sekali Bu ya untuk melakukan coaching ini. Baik, jadi bagaimana nih Bu? Saya ingin observasi. Bagaimana nih yang Ibu inginkan? Di bagian mananya yang diobservasinya? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Bapak, justru pada kehadiran penuh, Pak. Meskipun di dalam kompetensi coaching itu kan ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot melalui rasa. Tetapi saya merasa saya ingin mengembangkan diri saya itu di proses coaching itu kehadiran penuh, Pak. Oh, jadi lebih ke kehadiran penuhnya Bu ya untuk ya, Pak. Oke, Bu. Kalau begitu sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Ibu peroleh dari hasil observasi saya nanti? Ya, saya ingin ada sebuah solusi terhadap diri saya sendiri, Pak. Terhadap diri saya sendiri, bagaimana sih saya bisa memaksimalkan potensi agar saya bisa presence, bisa hadir secara penuh. Karena ternyata kehadiran penuh itu butuh belajar loh Pak. Saya merasa
Misal saya hanya ngobrol saja, tapi tidak pikiran, hati, perasaan saya itu kemana-mana, Pak. Makanya saya ingin belajar gimana sih hadir secara penuh begitu, Pak. Ya, jadi hadir secara penuh nih yang seperti apa yang menurut Bu Rini itu? Ya, jadi saya ingin betul-betul hadir penuh itu dari pikiran, hati, perasaan itu saya menerima secara penuh. Saya sadar bahwa ini proses coaching ini saya benar-benar menerima coach ini dengan semua kemampuan coachingnya, Pak. Begitu, Pak. Oke, jadi Ibu ingin memang benar-benar menerima 100% dari semua potensi coachingnya, Bu ya. Ya, Baik, Bu, Pak. kalau begitu kapan nih, Bu, saya bisa melakukan observasi pada Ibu? Ya, kebetulan saya tadi sudah berbincang dengan Bu Wiwi, karena kebetulan kita satu mata pelajaran, satu MGMP, Pak. Jadi saya betul-betul pengen melakukan praktek coaching ini dengan Bu Wiwi, Pak. Beliau kebetulan mengajar kelas fase E dan fase F, Pak. Sementara saya kan di kelas 12, Pak. Jadi saya butuh belajar tentang kurikulum merdeka juga, Pak. Begitu, Pak. Oh, gitu, baik. Kalau begitu, Bu, saya minta izin ya, Bu ya. Ketika Ibu melakukan coaching, saya izin untuk melakukan observasinya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Rini. Ya, bagaimana kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun di masa-masa yang sudah hampir asesmen sumatif ya Bu ya. Iya. Ya. Ibu Rini punya waktu Bu? Ya, baik. Kemarin kayaknya Bu Wiwi bilang sama Pak siapa ya di mana di kantor itu ya, bilang mau ketemu saya. Ternyata saya malah lagi masuk kelas. Ada yang bisa saya bantu Bu Wiwi? Ini saya pengen ngobrol sama Ibu karena kita sesama guru ekonomi di sekolah ini ya Bu. Saya Iya, Bu Wiwi. pengen ngobrol. Ya nggak jauh-jauh sih Bu. Saya pengen menyampaikan tentang pembelajaran ke anak kita. Saya itu kok agak bingung nih, bagaimana ya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada anak-anak, supaya anak-anak itu nggak bosen kalau diajar ekonomi, begitu Bu. Selama ini Bu Wiwi sudah melakukan apa saja sih di dalam kelas begitu, mempersiapkan apa saja nih? Saya udah mencoba beberapa metode sih Bu, ya. Tapi mungkin saya belum merasa belum optimal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya hanya ya mengubah-ubah metode lah supaya nggak ceramah terus, nggak bosen gitu. Tapi kok tetap belum, ini sih menurut saya kok belum berhasil itu Bu. Iya, kalau sejauh ini saya melihat Bu Wiwi selalu kreatif, inovatif loh di kelas. Tapi mengapa Bu Wiwi merasa itu kok tidak menyenangkan ya? Indikator apa sih kok merasa tidak menyenangkan itu dari sisi apa? Saya masih bertanya-tanya apakah pembelajaran saya sudah sesuai kebutuhan murid belum ya. Kok kadang ya ada anak yang senang, kadang ada anak yang tidak. Gitu Bu, apa mungkin begitu ya Bu? Iya. Jadi itu, saya tuh yang masih risau itu Bu. Iya. Kalau menurut Bu Wiwi, tadi kan sudah ngobrolin nih tentang pembelajaran menyenangkan, diferensiasi. Kalau menurut Bu Wiwi, sebenarnya pembelajaran diferensiasi seperti apa sih yang diinginkan Bu Wiwi? Pembelajaran diferensiasi itu ya pokoknya bisa anak-anak itu bisa senang semua Bu, karena
anak-anak itu terpenuhi semua kebutuhannya, nggak cuma beberapa kelompok atau katakanlah minoritas saja yang terpenuhi begitu Bu. Jadi anak-anak itu kebutuhannya bisa terpenuhi lah dalam pembelajaran saya sehingga mereka tuh bisa mengikuti pembelajaran dengan senang begitu. Baik, berarti kan sudah seneng ya. Kalau di khusus pembelajaran diferensiasi tadi kan Bu Wiwi sudah menyampaikan bahwa Bu Wiwi itu sudah melakukan segala cara begitu. Kemudian Iya. kalau poinnya aja Bu Wiwi sudah melakukan apa pada saat proses diferensiasi? Mungkin ini ya Bu, karena yang saya berikan hanya diferensiasinya konten-konten terus mungkin ya Bu. Karena Oh, saya pikir kalau diferensi konten itu enak juga sih bagi gurunya, ya. tinggal nggak usah kebanyakan menjelaskan, pokoknya kita sediakan aja buku, kita sediakan aja video, kita sediakan aja link-link materi, jadi enak mereka biar belajar sendiri. Bukankah itu sudah diferensiasi konten Bu, kalau seperti itu? Bu Wiwi, kita kan sering ketemu nih. Sebenarnya tujuan dari pertemuan ini apa sih menurut Bu Wiwi? Saya Ya jadi saya ingin ada solusi nih dari Bu Rini yang oke. berpengalaman. Bagaimana supaya Enggak. penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya betul-betul berjalan optimal begitu Bu. Saya Oh ingin ada iya. solusinya. Berarti selama ini Ibu sebenarnya sudah melakukan diferensiasi tapi konten ya. Iya Bu, Nah, kan enak Ibu buat tahu nggak saya. ada yang selain itu gitu? Ada tahu nggak? Ada yang selain konten Iya. gitu? Ada sih Bu, saya pernah belajar itu. Iya. Ada Apa Bu? iya, ada diferensiasi proses, ada Mm-mm. diferensiasi produk, begitu ya Nah, Bu. itu ternyata tahu. Iya, iya Terus Bu. apa yang akan dilakukan Bu Wiwi nanti? Karena sudah tahu oh kalau konten seperti itu gitu. Iya. Berarti Apa yang saya itu harus mencoba, jangan diferensiasinya ajak terus, mm-mm. karena dengan diferensiasi konten terus sebetulnya ngomong-ngomong sini Bu, cuma untuk meringankan tugas guru. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Jadi Nggak saya jadi apa-apa. sadar ini setelah ngomong-ngomong sama Ibu. Saya betul Bu, saya kalau saya diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk, itu kan tetap saya itu harus ini ya Bu, Iya, apa namanya, banyak persiapan. iya. Wah ini jadi ngomong sama Ibu saya jadi malu ini Bu, berarti Nggak memang apa-apa, harus saya kan sambil mencoba itu belajar ya ya. Bu, ya. Berarti saya harus Baik, mencoba diferensiasi lain sesuai dengan kebutuhan murid, begitu ya iya. Bu ya? Ya, ya bisa Bu Wiwi. Nah, menurut Bu Wiwi sih, nantinya ada nggak sih yang diajak untuk bisa kolaborasi, diajak untuk sharing begitu ya? Ini nih Iya, diferensiasi yang sudah mhm. Bu Wiwi lakukan gitu. Saya sih pingin Bu, banyak sharing nih sambil belajar karena sharing itu kan nanti kita juga dapat ilmu dari mereka ya Bu. Mungkin nanti Ya, sama teman-teman yang, mm, rekan guru yang lain bisa nggak ya Bu, misalnya walaupun tidak ekonomi lah, tapi saya lihat kayak Pak Eko itu sudah sering tuh melakukan pembelajaran diferensiasi Bu. ya, Nah, mungkin baik. bisa Semoga membantu saja saya. bisa ya Iya, berkolaborasi ya Bu. iya Kapan Bu. itu mau dilakukan Bu Wiwi? Berarti kira-kira secepatnya Bu, karena saya takut siswa itu bosen kalau diajar saya. Baiklah, secepatnya itu kapan Bu Wiwi? Secepatnya berarti kalau bisa sebelum asesmen Bu, supaya nanti Oh kalau iya. saya rubah pembelajaran, anak jadi semangat, kan asesmennya mereka siap. Iya, betul sekali. Keren ya, Bu. Ya, makasih. Iya. Kemudian dari pembicaraan ini nih, menurut Ibu kesimpulannya apa sih? Ya kesimpulannya berarti, dalam menerapkan diferensiasi sebetulnya saya harus betul-betul memahami kebutuhan murid. Jadi jangan melakukan diferensiasi
motivasinya hanya untuk meringankan guru saja ya Bu ya. Berarti saya harus betul-betul memahami kebutuhan murid, kemudian mencoba melakukan strategi diferensiasi apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, Itu luar Bu biasa kesimpulannya. sekali. Luar Ya, biasa sekali Bu Wiwi, makanya Bu Wiwi akhirnya mengajar di fase E dan F ya. Di saya satu malah terima unit ya. kasih ini Bu. Iya Bu, terima kasih Tetap Bu semangat Bu Wiwi. atas Baik, ya. obrolannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Rini, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan observasi dari coaching yang Bu Rini lakukan kepada Bu Wiwi hari ini. Bu Rini, menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan tadi, khususnya dalam hal kehadiran penuh Ya, yang Ibu ingin. ternyata saya sudah menemukan loh kehadiran penuh tadi dari obrolan, yaitu di mana sebenarnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu memang menurut saya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu ya. Nah, dengan permulaan mendengarkan aktif itu saya betul-betul tidak melabeli diri saya dan juga tidak melabeli Bu Wiwi. Dan saya itu merasa badan, pikiran, hati saya itu hadir loh pada saat perbincangan tadi. Kadang kan kalau pada saat kita ngobrol itu kan hati pikiran kemana, kita ngobrolnya kemana begitu. Tapi tadi saya betul-betul ingin melihat Bu Wiwi seutuhnya begitu. Makanya saya benar-benar dengan kesadaran diri, saya hadir secara penuh, batin, hati, pikiran, perasaan saya itu ya Bu Wiwi gitu loh. Saya ingin membantu munculnya Bu Wiwi untuk menyampaikan segala hasratnya tentang pembelajaran diferensiasi. Begitu Pak. Ya. Benar-benar sekali Bu. Saya melihat praktek coaching yang Bu Rini dan Bu Wiwi lakukan tadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi hasil dari observasi saya memperlihatkan memang Bu Rini ini sudah sangat menguasai sekali dalam proses coaching, terutama pada kehadiran penuh. Benar sekali Bu, Ibu erat sekali kaitannya dengan pertanyaan berbobot. Saya melihat proses coaching Ibu sangat luar biasa sekali, Ibu hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut. Lalu berdasarkan diskusi kita, apa rencana Ibu selanjutnya untuk pengembangan potensi selanjutnya di bidang coaching ini? Ya, saya berusaha tidak melabeli diri, saya berusaha mendengarkan aktif, dan saya berusaha membuat rasa nyaman, bahagia pada diri dan pada diri coach maupun teman-teman kita. Akhirnya saya menyadari kalau suasana bahagia, suasana senang, itu kita akan hadir secara penuh. Menurut saya itu Pak. Jadi kayak mengalir aja dan sadar gitu loh. Saya benar-benar mendengarkan orang yang sedang bicara, yang sedang mengeluarkan unek-uneknya begitu. Tapi memang harus tercipta suasana yang menyenangkan dulu, Pak. Suasana yang bahagia, suasana yang menyenangkan dulu. Jadi kalau ke depannya sih saya akan lebih banyak mendengarkan, saya akan lebih banyak ini loh, saya hadir untuk Anda kalau saya sedang betul-betul tidak suka atau gimana, salah satu hal yang harus saya lakukan itu teknik stop, Pak. Saya benar-benar stop dengan semuanya dan saya akan melihat kekuatan pada diri teman-teman saya. Begitu. Itu yang ingin saya kembangkan. Dengan teknik stop itu ternyata bisa menyadarkan diri kita lah dan tidak melabeling diri kita lebih begitu. Itu Pak. Baik, Bu.
Lalu kapan Ibu mau melakukan kegiatan coaching berikutnya di Ya. stop? Yang berikutnya saya akan melakukan teknik stop dan itu akan saya lakukan secara kayak berirama gitu, tidak terbebani, suasana yang menyenangkan dengan kesadaran penuh. Kemudian apa ya? Tanpa akhirnya karena terbiasa, karena kebiasaan begitu, saya pinginnya itu muncul dengan sendirinya begitu loh. Menanyakan kabar, kemudian betul-betul seperti menatap teman kita, benar-benar kita untuk bercurah pendapat begitu. Saya pinginnya itu kayak latah, saya mau mendengarkan Anda begitu. Jadi kehadiran penuh itu ada kalau kita memang sadar ya Pak ya. Kalau menurut saya itu sih Pak. Ya. Jadi kapan nih Bu Rini mau mulai melakukan teknik-teknik tersebut? Ya, kalau saya bilang tidak hanya secepatnya, segera dan dilakukan di rumah juga bisa, ya kan? Dilakukan di kelas bisa, dilakukan di lingkungan bisa. Menurut saya bisa dilakukan dimanapun loh Pak. Jadi tidak hanya secepatnya segera, tapi ya saat ini juga gitu. Karena itu butuh pembiasaan sih ya. Kehadiran penuh itu kadang kan tidak hanya karena absen, saya hadir loh, atau saya pakai fingerprint, saya hadir begitu. Tapi benar-benar ada sebuah kebermaknaan begitu loh, kalau menurut saya loh Pak, ada sebuah kebermaknaan kita hadir begitu. Ya seperti sekarang ini sih Pak, menurut saya itu. Baik Bu, benar. Jadi apa nih Bu kesimpulannya dari cakap-cakap kita hari ini Bu? Yang pertama, saya menyadari sepenuhnya bahwa proses coaching ini kita tidak bisa sendiri, kita harus selalu berkolaborasi dan harus menyadari sepenuhnya bahwa kita makhluk sosial, kita hidup itu hablum minanas, kita membutuhkan orang lain. Dan yang berikutnya adalah dengan proses coaching yang baik, ternyata kita akan menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian menurut saya memompa hati kita itu biar slow down gitu loh. Jadi tidak gampang emosian, tidak gampang merasa diri kita itu lebih baik begitu. Jadi ya ada hubungannya juga sih dengan KSE, ada hubungannya dengan berbagai hal kompetensi yang menunjukkan keteladanan begitu. Dan kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa proses coaching ini perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai sebuah tulisan, sebagai teks, tetapi memang harus dipraktekkan karena memang butuh pembiasaan. Dan menurut saya kita berlatih untuk tidak selalu bicara terus begitu ya, menahan diri, mengendalikan diri, stop gitu kan. Kayak ternyata dari pandangan orang lain pun bisa membuat inspirasi dan membuat inisiasi begitu. Saya merasa itu Pak. Itu Pak, terima kasih sekali ya sudah mau mendampingi. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu harapkan akan berjalan dengan baik. Saya yakin Ibu bukan hanya akan mencapai apa yang Ibu harapkan, tapi juga akan memberikan dampak positif untuk orang-orang di sekeliling Ibu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah menyelesaikan untuk demonstrasi kontekstual praktek coaching di mana kita bertiga sudah bergantian peran baik sebagai supervisor, kemudian sebagai coachee dan sebagai coach ya. Demikian praktek coaching di tugas
demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya dan kepada khususnya di lingkungan sekolah kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia.